Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih kepadamu ya Bapa. Kalau hambamu di pagi hari ini boleh berdiri di tempat ini Tuhan, ini semua semata-mata hanya karena kasih dan anugerah-Mu yang tidak tara Tuhan, untuk kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau urapi setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Urapi hamba-Mu juga Tuhan. Biarlah apa yang kami sampaikan bukan keluar dari mulut hamba-Mu sendiri, melainkan Roh Kudus yang selalu menyertai hamba-Mu, hingga firman yang keluar bisa kami hidupi, kami lakukan dalam perilaku kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Doa kami ini Tuhan hanya kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Yang terhormat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Idris dan Ibu Gembala, Ibu Pendeta Idris, juga seluruh pengurus jemaat bersatu yang saya kasih dan kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh saya sangat gembira sekali di pagi hari ini adalah saya kira mungkin ini bukan satu kebetulan ya. Tuhan sudah atur semuanya. Amin. Atur saja Tuhan, hidupku milikmu. Itulah hidup kita ini milik Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur jalannya. Cek, senggol titik aja bisa. Nggak apa-apa ya. Jalannya memang cek, mantap banget yang ini. Mau ya. Jalannya memang berliku-liku, prosesnya harus kita lalui, tapi semuanya akan indah pada saatnya. Amin. Ya, berikutnya dari nama Tuhan Yesus Kristus ya. Kalau saya lihat sekarang panjenengan berada di tempat ini, bukan sedikit, banyak banget gitu loh. Ya. Nanti akan semakin bertambah banyak gitu loh. Saya amin. Karena Tuhan Yesus Kristus kita sungguh sangat dahsyat. Amin. Iya, jangan lemot di prosesnya, harus selalu kuat. Ya, di proses yang ditempa seperti emas murni. Ya, emas itu memang kalau jadi emas murni yang mahal itu harus dipanasi ya, digosok-gosok, dipanasi, jadilah emas mulia yang murni, harganya mekong. Ya baik, sudah kenal dengan saya semua? Ada yang belum kenal ya? Nah, yang belum kenal angkat tangan. Oh belakang, itu ibu ketua saya itu. Iya ya. Saya kenalkan sedikit, mungkin ada yang belum kenal. Saya sudah, itu nama saya ya, Dr. Gigi Enda Pratini Aliza Pilowati MTH. MTH-nya baru lulus kemarin. Nanti wisudanya bulan depan tanggal 10 September. Saya di sini sebetulnya sudah lama banget, cuma pindah-pindah tugas ya. Saya dipasung ikut suami saya ini, suami tercinta, Pesta Patogia Geologis SHMU. Ya, bekerja di pengadilan ya. Tenang aja Bapak Gembala. Semuanya bisa atur saja Tuhan, hidupku milikmu. Hidup kita ini milik Tuhan ya. Jadi itu perkenalan ya. Saya bekerja itu di sini 10 tahun saya di kabupaten, 10 tahun ya, menjabat kepala puskesmas, terus kepala seksi, terus pindah ikut suami. Sebelum di sini saya di Papua dulu, lupa saya di Papua 6 tahun ya, Papua 6 tahun ikut suami, terus di Lombok 4 tahun, Selong Lombok Timur, pindah Pasuruan 10 tahun ya,
terus pindah kawin 13 tahun sampai pensiun. Saya di gereja ini saya teringat Opa Bernardus. Beliau yang iman saya jadi bertumbuh itu Opa Bernardus. Saya jadi nggak tahu apa-apa, jadi pinter sampai sekarang saya bisa sendiri di sini, ya. Jadi nggak bisa memuji Tuhan. Saya dijadikan singer, saya dijadikan WL, ya. Walaupun saya di luar kota, tetap saya dijadwal. Bahkan 1 bulan bisa 3 kali saya dijadwal oleh Opa Bernardus, ya. Makanya saya nggak bisa lupa sama Opa Bernardus. Kalau saya ingat Opa Bernardus, wajahnya persis Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Idris, persis wajahnya, nggak salah itu dipilih itu. Setuju, amin? Ya. Waktu saya habis sudah untuk perkenalan aja, ya. Jadi itu kita mulai saja materi khotbah di pagi hari ini. Kenapa saya pilih judul Bhinneka Tunggal Ika di Salib? Ya, kita semua tahu Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Kenapa dikasih salib? Ya, jadi gereja itu dipanggil, ya, dipanggil untuk menjadi contoh dari Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu di dalam Kristus, ya. Jadi kalau ada yang mengenal Bhinneka Tunggal Ika, mengenal ikan ini nggak ada yang pilih ikan, ada yang pakai ikan di sini, ada? Oh tidak ada, untuk tidak ada, karena ada ikannya gitu loh, ya. Ya, gereja dipanggil untuk menjadi contoh dari Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu di dalam terang Kristus. Amin. Ya, itu judul kita, ya. Jadi ayat yang kita pilih itu di dalam Yohanes 8 ayat 32, ya. Kita langsung geser. Kok kayak terus? Terlihat di situ, ya. Ya. Jadi kebenaran yang memerdekakan di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Saya bacakan, ya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Amin. Ya. Sebetulnya ayat ini konteks historisnya itu menceritakan tentang perdebatan yang panjang antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi, ya, di Bait Allah pada saat hari raya Pondok Daun, ya. Perdebatannya tentang kebenaran sejati, ya. Jadi kita tahu semua kebenaran sejati itu adalah siapa? Tuhan Yesus itu sendiri. Kebenaran itu Tuhan Yesus itu sendiri. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke Bapakku di surga tanpa melalui aku. Banyak orang tahu kebenaran, ya, orang-orang kita tentunya, ya, tapi tidak bisa menghidupi kebenaran itu. Hanya bisa mengucapkan saja, ya, tidak bisa menghidupi. Artinya apa? Melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sudah melakukan kebenaran itu yang ada di dalam diri Kristus, karakter Tuhan kita Yesus Kristus? Kalau kita tidak bisa melakukan kebenaran itu, sama dengan menipu diri sendiri. Berdiri di sini tapi ngomongnya nggak benar, memfitnah orang, ya. Takut kita. Kalau saya sendiri takut, ya. Takutnya kenapa? Kalau Tuhan sudah marah, tapi Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang, ya, Maha Pengampun, masih diampuni gitu loh, ya. Kalau kita lihat cerita di dalam kitab Ananias dan Safira, seketika langsung loh hilang nyawanya. Ada yang baca? Ananias dan Safira itu menipu, kan? Ya, hasilnya tidak sesuai dengan yang dia dapatkan. Langsung nyawa melayang, ya. Bisa nggak terjadi di sini? Misalkan kita saat bicara, misalkan saya bicara nggak benar gitu loh,
tiba-tiba Tuhan marah gitu loh. Langsung saya bergerak dulu, hilang namaku. Bisa nggak? Bisa. Udah ditunggu aku. Aku masih ingin hidup 1000 tahun lagi. Gitu. Amin. Ya, itu. Konteksnya tadi Yesus berbicara tentang kemerdekaan sejati. Kemerdekaan sejati ada di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Orang Yahudi berkata, ya, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Saat Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan mengetahui kebenaran dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Mengerti atau aneh? Merah putih, saya juga merah putih, ya. Bu Kris ya itu. Tenang Bu Kris, ya, sabar. Semua sabar. Pak Ferlin, Pak Ferlin sabar. Mas Hani sabar. Ya, Tuhan Yesus berkata, ya, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, tetapi orang Yahudi itu berkata kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Ya, dan dalam konteksnya ini sebetulnya bangsa Israel pun pernah dijajah gitu loh, ya, dijajah oleh Babel, oleh Mesir, ya, dan bahkan saat itu dia dikuasai oleh Roma, ya. Tetapi kemerdekaan yang dimaksudkan di sini bukan kemerdekaan secara politik atau jasmani, tapi kemerdekaan terbebas dari belenggu dosa. Ya, kita terbebas dari belenggu dosa dan perpecahan sosial dan juga kepalsuan dunia. Ada lagunya ya, dari kepalsuan dunia ya, apa lupa. Dari kepalsuan dunia, ada itu ya. Biasanya BLBL ini tahu, aku lupa sih ya. Jadi itu kemerdekaan sejati bukannya hanya bebas dari tekanan dari luar, tetapi bebas dari dosa untuk hidup bagi Kristus. Ya, kita lanjut saja ya. Anak itu memerdekakan kamu. Ya, di dalam Yohanes 8:33-36. Saya bacakan ya. Jawab mereka kepadanya, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Tuhan Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya. Haleluya, amin. Jadi itu yang dimaksud kalau anak itu sudah memerdekakan kita, kita memang benar-benar merdeka di dalam kebenaran Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada satupun yang bisa sampai ke Bapakku di surga tanpa melalui aku. Jadi jalan kebenaran itu adalah Tuhan Yesus, ya. Ya, Tuhan Yesus adalah kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, dalam Yohanes 14:6, ya. Kebenaran bukan sekedar konsep, kebenaran adalah pribadi Yesus Kristus. Itu sudah saya katakan tadi ya. Jadi kebenaran itu adalah pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah ada contohnya, sudah ada teladannya. Itu yang kita hidupi dalam diri kita, dalam perilaku kita sehari-hari. Ya, kita jangan kita kan disuruh mengasihi, ya. Musuh saja disuruh mengasihi. Masa saudara kita nggak dikasihi? Aku denganmu, aku tidak mengasihimu. Nyala kau dari sini. Masa gitu? Begitukah caranya mengasihi? Bu Maria? Bu Maria gedek gitu ya. Sedang ya, jadi kita harus mengasihi betul. Mengasihi itu tulus, mengasihi yang aktif, bukan mengasihi pasif, cuma ngomong doang sekedar konsep. Kasih itu harus
dalam bentuk tindakan nyata dan aktif. Datangi dong, untuk menengahi, menghindar kan gitu. Dijak ngomong, dijak diskusi, gak gelem ngeleyor, ngeludur, ya. Sing gak corot, sing bukan orang Bu Ani, halo Bu Ani, sayang ibu guruku ini. Ya. Dia jangan alergi terhadap komunikasi. Kunci kesuksesan itu komunikasi. Suami istri kalau bergerengan itu nggak ada komunikasi gitu loh, menengahi dewe-dewe. Sitok nyekel HP, lulu gue, ini delok apa gak ngerti, iya kan? Ayo sopo sing ngono, aku. Gue liat bojone nyekel HP ini marah-marah, aku. Ya, itu. Ya, kita lanjutkan lagi nanti waktu habis. Jadi tadi yang Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi satu. Perjuangan kemerdekaan Indonesia bukan perjuangan satu suku atau satu agama, ya. Jauh sebelum proklamasi itu diproklamirkan tanggal berapa? 17. Sudah ada Sumpah Pemuda tahun berapa? Nah, itu jauh sebelum kemerdekaan diproklamirkan. Itu mereka bersatu loh, ya, bukan satu suku, bukan satu agama yang bersepakat untuk Sumpah Pemuda, ya, tapi dari berbagai macam suku, berbagai macam golongan, berbagai macam agama, mereka bersatu, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa Indonesia, dan itu dituangkan di dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, ya. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu di kaki salib, jadi gereja harus menjadi contoh, ya, bukan harus ya, tapi memang dipanggil, gereja itu dipanggil untuk menjadi contoh dari Bhinneka Tunggal Ika. Jangan gereja malah nggak jadi contoh gitu loh, gak bersatu, gak rukun, ya, dijak ngomong gak gelem, rangat gak gelem, ludur ngomong luyur, ya, gak direken, orang gak direken. Aku jadi pendeta corona. Aku dilirik sampai corona. Aku tak bisa. Wah, ini jangan merasa tertuduh, ya. Itu biasanya seperti itu orang-orang itu gitu loh. Orang yang merasa berkuasa, orang yang merasa pintar, orang yang merasa kaya, orang yang merasa dia yang berkuasa, yang paling pintar, ya, itu nggak reken wong, nggak direken, orang dianggap rendah, bahkan serendah-rendahnya, nggak dianggap ngomongin halo cincin, I love you, ya, gitu, ya. Jadi betul-betul kita harus menjadi gereja harus dipanggil untuk menjadi contoh, ya. Persatuan itu bukan keseragaman. Perbedaan dapat menjadi kekuatan ketika diikat oleh tujuan bersama. Bersatu tidak harus seragam gitu loh. Kecuali seragam merah. Ini seragam baju. Maksudnya itu pikirannya nggak harus sama, berbeda-beda, ya. Ini punya pikiran ini, talentanya sendiri-sendiri, saling menghormatilah kita. Ya, ini jadi bendahara, ini jadi gembala, ini jadi ketua pengurus, ini jadi majelis, ini jadi WR, ini jadi singer, ini jadi aser, ya, ini jadi penyandang dana, ya, semuanya itu satu kesatuan. Ya, kalau itu bekerja saling melengkapi, itu jadi satu harmoni yang indah, serasian yang indah, ya, tidak akan terpecahkan, tidak akan tergoyahkan karena satu di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya. Kemerdekaan kita belum sempurna. Dalam Roma 6:18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya. Tapi kenapa belum sempurna? Ya. Sempurnanya itu nanti
nanti pada saat Tuhan Yesus datang lagi. Ya, kalau kemerdekaan di Indonesia, kita memang bebas dari politik, tapi sebetulnya belum sempurna kemerdekaan kita. Masih banyak masyarakat kita dalam kemiskinan, ya, dalam intoleransi, ya, tidak apa saja, kemiskinan, intoleransi, ya, masih banyak berkutat di dalam situ, perpecahan sosial, ya. Jadi sebetulnya belum merdeka kita, ya. Tetapi kalau gereja Tuhan harusnya di dalam Kristus itu sudah merdeka. Tinggal nanti ditetapi saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Ya, kemerdekaan kemuliaan anak-anak di dalam Roma 8 ayat yang ke-21. Ya. Jadi anak-anak Allah itu dimerdekakan. Amin. Semua bangsa berdiri di dalam Wahyu 7 ayat 9, ya. Semua bangsa berdiri di hadapan anak domba. Saya bacakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Ya. Jadi persatuan sempurna bukan hanya cita-cita bangsa, itu adalah gambaran umat Allah di dalam Kristus. Pada saatnya nanti seperti Wahyu 7 ayat 9 ini, bukan hanya individu saja yang bebas, tapi seluruh bangsa, ya, secara universal mengakui, ya, di dalam Kristus Yesus itu adalah kemerdekaan yang sejati, kebenaran yang sejati, ya. Amin. Kebenaran yang membebaskan, ya, bukan memecah. Ya, ini kita soroti di dalam etikanya, ya. Jadi bebas dari sombongan, ya. Kita tidak lebih layak daripada orang lain. Jangan kita sombong, jangan kita merasa gue yang layak jadi majelis, lu nggak layak. Siapa lu? Bisa nggak? Gue, gitu, ya. Tidak seperti itu namanya sombong dan itu tidak layak gitu loh. Sebetulnya tidak layak kalau orang sombong itu dijadikan pejabat atau pengurus, ya. Intinya itu sebetulnya itu adalah di dalam kerendahan hati. Rendah hati, kita harus rendah hati, ya.